Halo teman-teman, selamat datang kembali di Sabtu Berpikir episode ketiga. Em, Sebenarnya episode ini itu di-shoot setelah kemarin upload episode 02 buat Sabtu yang ini. Dan di topik kali ini tuh di hari ini itu aku pengen ngebahas soal minimalism. Aku udah tahu dan coba nge-practice minimalism tuh sejak 2018 deh. 2018 awal. Jadi ini tahun ke-6 untuk nge-practice minimalismnya itu sendiri ya. Maksudnya nge-practice tuh mengimplementasikan apa yang aku pelajarin dari buku-buku, dari artikel-artikel. Aku masih searching-searching, masih cari-cari juga sampai sekarang. Dulu aku juga sempat bikin banyak YouTube video tentang minimalism, cuman kayaknya sekarang tuh bukan itu yang aku mau bahas gitu. Aku pengen ngebahas hal-hal mungkin yang lebih lebih bebas aja kali ya di YouTube channel aku yang ini. Jadi kalau teman-teman pengen ada video minimalism lagi, mungkin aku belum mau buat ke sana. Jadi aku di sini lebih ngebahas soal hal-hal yang bikin aku kepikiran aja selama seminggu ke belakang. Nah, kalau kemarin kita kan yang di video sebelumnya tuh aku ngebahas soal strategi sama plan karena itu yang bikin kepikiran di minggu lalu. Nah, minggu ini tuh aku tiba-tiba kepikiran soal em, apa ya? Minimalism itu kan kita udah lewat lah fase-fase di mana internet tuh booming banget soal minimalism, terutama yang pas keluar di Netflix-nya itu kan yang Matt Diavel ya. Yang guru minimalism aku tuh Matt Diavela. Dia itu video editornya yang bikin video dia juga yang nge-shoot ya. Pokoknya director lah. Director nggak ya dia? Pokoknya director dari serial Netflix namanya Minimalism. Jadi dia nge-cover minimalism itu dari mana sih segala macam segala macam. Itu udah lewat tuh dari tahun 2018 kayaknya. Dan sekarang itu fasenya kayak orang udah mulai, aku rasanya orang udah mulai tone down sedikit, atau mungkin aku aja yang udah nggak ngeliat konten-konten itu lagi bertebaran banyak di internet. Cuman um, apa ya, aku kalau nggak salah pernah lihat satu video, udah lama sih, yang ngebahas soal minimalism tuh udah nggak laku ya, minimalism tuh udah mati ya. Kemana minimalism minimalism ini gitu, kemana cara pandang minimalism ini. Nah, setelah aku pikir-pikir, minimalism itu apa ya, dia tuh sangat-sangat personal gitu, itu hal yang personal. Jadi kalau mau dibilang mati atau udah nggak tren, itu di aku itu nggak relevan. Maksudnya as long as aku masih dapat value dalam dalam mempraktis minimalism itu, tetap aku bakal lakuin kayaknya ya. Tetap bakal aku praktis. Jadi aku nggak terlalu care about apakah topik ini trendy, sering diomongin, sering. Mungkin salah satunya juga adalah karena aku tidak sebenarnya sih tidak hidup dari membahas minimalism kalau sekarang kan. Jadi makanya mungkin itu yang menjadi faktor utama, aku juga nggak terlalu care soal apakah akan trendy ke depannya atau trendy minimalism, atau as long as I still get value out of practicing the art-nya itu, kayaknya aku masih apa ya, maksudnya aku nggak terlalu care gitu apakah akan mati akan sekarang aku masih dapat value-nya. Nah, salah satu contoh konkret value yang aku dapetin dari nge-practice minimalism itu pas pindahan kemarin, pas pindahan ke tempat ini. Pas pindahan ke tempat ini, jujur aku tuh nggak terlalu punya barang banyak banget kan. Aku cuman keep yang essential aja di yang aku pakai gitu sehari-hari, yang kalau tanpa hal itu tuh aku nggak bisa berfungsi dengan normal gitu. Ya, dengan nerapin konsep itu, konsep ya minimalism gitu, nge-keep hal yang bring kita value, bring kita apa ya, yang nge-keep barang-barang yang bisa bikin kita bikin kita berfungsi dengan efisien, normal, dan jadi senang kan. Karena kita bisa berfungsi dengan normal dan
seefisien itu. Nah, contoh kasus realnya adalah pindahan kemarin. Pindahan kemarin itu aku nggak pindahin banyak barang, teman-teman. Aku hanya kayak karena ada public transport juga gitu ya. Kebetulan di hari aku itu ada strike, tapi untuk beberapa itu masih ada, masih bekerja gitu. Jadi aku pakai itu plus untuk barang-barang kardus yang agak gede, apalagi kayak monitor gini, aku pesan Uber aja. Aku pesan Uber. Jadi cost pindahan aku kemarin itu hanya 9 euro ya, 9 euro, 10 euro itu hanya pesan satu kali pesan 2 Uber dan satunya pun itu ada voucher aku dapat. Jadi ya mungkin kalau misalnya aku punya banyak banget barang yang sebenarnya aku nggak pakai, itu aku mungkin harus telepon moving company gitu untuk sewa. Jadi ada namanya U-Haul. U-Haul itu kayak yang itu apa ya? Kalau di Indonesia mungkin seperti JNE gitulah, JNE Cargo gitu untuk bantu teman-teman pindahin barang-barang yang banyak gitu misalnya kalau pindahan rumah itu kan kita biasanya sewa bus truk yang gede untuk ditaruh barang-barang kita di situ buat dipindahin ke tempat baru. Nah, itu kan biasanya agak mahal gitu. Em, untuk kasusnya aku, itu mungkin karena aku juga tinggal sendirian, jadi barang-barang aku tuh beneran aku apa pilih-pilih yang beneran esensial buat aku gitu. Nah, itu salah satu value yang aku dapetin dari nge-practice minimalism ini. Jadi aku nggak terlalu punya keluarin cost terlalu banyak buat pindahan gitu. Nah, kita kita nggak ngomongin ini ya, cost ngisi barang-barang di sini karena tempat ini tuh ada beberapa barang yang harus aku memang beli gitu. Contohnya kayak piring, kayak itu kita nggak ngitungin itu ya. Kita nggak masuk itu ke kalkulasi pengeluarannya. Kita cuma hitung pemindahan barangnya gitu. Jadi kalau buat mindahin barang aku kemarin cuma keluar adalah 9 euro mungkin. Bahkan kayaknya kalau BVG atau public transportnya itu bekerja dengan normal, kayaknya aku pakai public transport aja deh. Rela-relain. Gitu sih. Eh, karena biasanya tuh mereka pesen moving truck tuh truknya tuh gede, biasanya agak lumayan gede gitu, bukan van yang agak kecil gitu. Nah terus kalaupun van itu aku kayak, aduh mau isi apa ya, barang-barang aku nggak terlalu banyak banget juga gitu. Kalau masuk di satu mobil Uber gitu muat sih sebenarnya gitu. Iya jadi ya naik turun, naik turun. Eh, dan iya itu sih yang aku rasa apa ya masih ngasih nilai ke aku. Jadi nggak sebenarnya tidak terlalu relevan apakah dia akan kedepannya akan tidak trendy atau bakalan mati gitu ya. Jadi untuk sekarang buat aku as long as si minimalismnya masih bring value yang bagus buat aku ya aku tetap akan nge-practice gitu. Kedepannya mau orang bilang itu tidak trendy lagi atau apa nggak relevan buat aku. Nah, Mmm, mungkin akan berbeda kondisi statement aku kalau misalnya aku memang, jadi apa ya, jadi kayak Marie Kondo gitu. Marie Kondo itu kan, apa ya, dia tuh yang kalau kalian masih ingat Marie Kondo tuh aduh, yang ini loh, yang ada juga di Netflix gitu, kalian bisa cari Marie Kondo. Dia orang Jepang yang suka ngajarin cara untuk lipat baju, terus bikin semuanya tuh organize gitu. Bahkan nah kalau misalnya aku ada di posisi Marie Kondo, aku mungkin akan agak concern kayak gimana ya caranya. Karena aku hidup dari um, practicing the art gitu. Jadi aku dapat uang karena aku nge-share tentang minimalism atau tentang cara organize something. Mungkin aku bakalan mikir, gimana ya, apakah aku shift atau apakah aku bikin mungkin tren baru untuk bisa ngebangkitin lagi si hype dari minimalism ini. Mungkin akan seperti itu ya, kayaknya kalau misalnya aku apa jadi seperti Marie Kondo gitu. Aku belajar banyak banget dari beliau by the way. Cara ngepack gitu ya, ngepack baju gitu ya. Terus aku coba praktisin, seru juga ya ternyata kayak jadi lebih rapi, jadi lebih kayak terorganize gitu. Semua, jadi kalau nggak salah dia tuh ada satu
satu ajaran, satu prinsip. Bagi dia itu setiap benda tuh ada rumahnya, harus ada rumahnya. Jadi contohnya kayak buku itu ya di bookshelf. Terus misalnya pakaian ya baju di tempatnya baju sendiri, celana ya di celananya sendiri, barang-barang yang baut-baut itu semua pokoknya harus ada rumahnya. Menurut dia kayak gitu. Dan iya itu setelah aku coba praktis, iya ya jadi lebih terorganisasi, jadi lebih rapi, akunya juga jadi lebih enak gitu bekerja di environment yang rapi itu. Dan apa ya, statement minimalism itu akan mati atau apa ya gak bakalan trendy lagi tuh, untuk sekarang di aku tuh kayak kesannya eh, itu kayak kayak datang dari orang yang mungkin tidak dapat value dari minimalism itu sendiri kali ya. Karena kayaknya kalau menurut aku kalau misalnya dia memang beneran dapetin value dari nge-practice minimalism itu, kayaknya tidak akan ada statement yang keluar gitu kayaknya ya. Karena ya itu beneficial, maksudnya itu menguntungkan gitu. Jadi minimalism akan mati ke depannya atau apa ya, atau nggak trendy lagi buat aku pribadi untuk sekarang, aku nggak tahu jawabannya akan mati kah atau akan trendy kah atau gimana. Karena menurut aku tuh nggak ada yang bisa kontrol sih. Nah, as long as pokoknya stance aku sekarang adalah as long as itu ngasih value ke aku, ya aku akan tetap nge-practice itu. Apa? Mau itu tidak trendy lagi atau nggak laku lagi atau gimana. Tapi kalau misalnya masih ada benefit dan artikelnya masih ada, terus YouTube, Instagramnya si minimalism yang 2 orang itu aku lupa lagi namanya siapa. Pokoknya dia masih bikin podcast, masih lanjut terus. Aku juga masih sering dengerin. Kadang-kadang sih tidak seintens dulu gitu. Aku tuh sebenarnya agak lumayan sedih waktu Matt Diavela tuh nge-stop Ground Up podcastnya karena aduh, Ground Up podcast tuh menurut aku bagus banget, terutama bagi orang-orang yang mau start their creative journey gitu. Karena itu memang apalagi mungkin mau nge-start karirnya mereka. Itu kenapa dinamain ground up kan? Karena dari roots-nya gitu. Mereka si Matt ngundang-undang orang yang sangat-sangat expert di bidangnya mereka dan dia beneran challenge the status quo, beneran challenge the path yang dia ambil bahwa as a creative aku juga bisa menghidupi kehidupan aku loh gitu. Itu aku seneng banget dari podcastnya si Ground Up itu. Hmm, iya dia beneran apa ya? Beneran inovatif mungkin menurut aku dan apa pemikiran-pemikiran yang terjadi selama conversation yang dilakukan oleh Matt dengan si tamunya itu wah gila banyak banget hal-hal yang bagus gitu yang aku apa yang aku dapetin. Jadi ya mungkin kayaknya segitu aja sih teman-teman soal minimalism nih laku atau enggak. Menurut aku sih kayaknya tergantung. Maksudnya untuk aku sekarang it's not relevant. Like as long as I'm still getting value out of practicing minimalism, all is good I think. Ya tidak terlalu kayaknya tidak terlalu statement itu nggak terlalu ngefek untuk sekarang. Ya. Oke, jadi segitu aja teman-teman. Menurut aku, pandangan aku soal minimalism laku apa enggak. Kalau misalnya kalian punya hal yang bikin kalian kepikiran seminggu ke belakang, bisa tulis di komen. Siapa tahu sama gitu, terus aku bisa sharing pendapat aku, terus bahas kali ya. Kayak gitu aja sih. Mungkin teman-teman, sampai jumpa di episode Satu Berpikir selanjutnya. Minggu depan berarti ya. Satu Berpikir selanjutnya. Aku nggak tahu bahas apa tapi ada beberapa yang aku udah tulis di notes kayak oh ini kepikirannya ini gitu. Terus ya udah kayak gitu aja sih teman-teman Sabtu Berpikir kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.